Sword of Coming, episode 383. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fajar menyingsing, dan Chen Pingan baru saja selesai berlatih jurus langit dan bumi ketika seseorang mengetuk pintunya. Dia berjalan untuk membuka pintu, dan yang menyambutnya adalah seorang gadis kecil yang lesu dan bermata sayu. Dari penampilannya, peringatan baik hati Cui Dongshan tadi malam telah cukup menakutkan Pei Qian. Melihat itu, Chen Pingan menyuruhnya masuk ke dalam untuk beristirahat. Pei Qian merasa sangat lega, dan dia segera berbaring di tempat tidur dan tertidur. Setelah menidurkan putrinya, Chen Pingan duduk di meja dan mulai membaca buku alkimia yang diberikan kepadanya oleh Dewa Bumi Lu Yong dari Istana Kambing Hijau. Meskipun buku ini hanya menjelaskan proses pemurnian pil, buku ini tetap merupakan kitab suci rahasia dari seorang Dewa Bumi tingkat awal yang berisi banyak pemahaman mendalam tentang Jalan Agung. Dengan demikian, Chen Pingan akan menuai manfaat dari buku ini setiap kali ia duduk untuk membacanya dengan pikiran jernih. Dapat dikatakan bahwa membuka buku ini pasti akan menguntungkannya. Penginapan itu sangat sederhana, tanpa menyediakan satu pun makanan. Para tamu harus meninggalkan penginapan untuk mencari makanan sendiri. Pemilik penginapan dan para pekerjanya juga sangat mudah marah, dan Chen Pingan beserta teman-temannya telah melihat mereka berdebat dengan sekelompok pedagang saat pertama kali tiba di sana. Kedua belah pihak jelas saling membenci. Namun, Chen Pingan memiliki Cui Dongshan, Lu Baixiang, dan Sui Yubian yang mendukungnya, dan jelas bahwa penginapan tersebut akan memperlakukan tamu secara berbeda tergantung pada penampilan tamu tersebut. Mereka jauh lebih ramah kepada Chen Pingan dan para sahabatnya, dan mereka secara aktif merekomendasikan beberapa makanan khas lokal untuk mereka coba. Ketika Pei Qian bangun, Chen Pingan membawanya keluar untuk sarapan. Setelah selesai makan, mereka membeli beberapa porsi makanan lagi untuk dibawa kembali ke penginapan. Chen Pingan tidak kembali ke kamarnya, dan dia menyuruh Pei Qian untuk membawa makanan itu kepada Cui Dongshan dan yang lainnya. Dia juga menyuruhnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan tinggal di kota kabupaten selama 2 hari lagi. Dia akan berkeliling sebentar. Pei Qian sangat senang mendengar bahwa mereka akan beristirahat selama 2 hari. Tidak perlu bepergian berarti dia tidak perlu berlatih meditasi jalan 6 langkah yang kering dan membosankan. Ini sungguh luar biasa. Saat Chen Pingan berkeliaran sendirian di kota kabupaten, Cui Dongshan, Wei Xian, dan yang lainnya menerima makanan dari Pei Qian dan berkumpul untuk sarapan. Cui Dongshan dipenuhi rasa syukur, dan dia mengklaim bahwa gurunya memperhatikan muridnya. Di mana lagi seseorang dapat menemukan guru yang begitu perhatian dan berhati baik seperti Chen Pingan? Pei Qian tidak berani membantah, jadi dia hanya bisa menggerutu dalam hati. Memperhatikannya, sungguh lelucon. Jelas bahwa Chen Pingan tidak mempercayai Cui Dongshan. Cui Dongshan tampak ceria setelah sarapan, dan dia tersenyum pada Pei Qian lalu bertanya, apakah kamu tahu cara bermain 5 dalam 1? Taruhan kecil bisa memberikan hiburan, jadi mengapa kita tidak bertaruh 1 koin tembaga untuk setiap pertandingan? Pei Qian pernah memainkan permainan ini sebelumnya, ini adalah permainan sederhana yang diajarkan Lu Baixiang kepadanya. Aturannya sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga Pei Qian sering meminjam set Go milik Lu Baixiang dan mengajak Wei Xian untuk bermain bersamanya. Mereka berdua akan terlibat dalam pertarungan sengit yang saling berbalas, dan permainan di antara mereka tampak jauh lebih hidup daripada permainan Go yang serius dan membosankan antara Lu Baixiang dan Sui Yubian. Buah catur Go akan mengeluarkan suara retakan yang semakin keras saat diletakkan di papan Go, dan seolah-olah Pei Qian dan Wei Xian ingin membuat lubang di papan tersebut. Lu Baixiang akan merasa sangat menyesal setiap kali melihat hal ini. Pei Qian memenangkan lebih banyak pertandingan daripada kalah melawan Wei Xian, yang merupakan pemain Go yang sangat buruk. Dia juga suka memprovokasi Wei Xian ketika menang, namun dia akan segera mencoba menarik kembali langkahnya ketika kalah. Untungnya, Wei Xian tidak terlalu peduli dengan kemenangan atau etika permainan. Setelah mendengar Cui Dongshan menyarankan agar mereka berjudi, Pei Qian segera menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bodoh. Meskipun Cui Dongshan meminta untuk belajar Go dari Lu Baixiang,
permainan 5 dalam satu baris adalah permainan sederhana tanpa hambatan yang berarti. Karena itu, Pei Qian tidak yakin dia bisa mengalahkan Cui Dongshan. Lagi pula, hanya sedikit orang di dunia yang sekeras kepala dan sebodoh Pak Tua Wei. Cui Dongshan terkekeh dan menyarankan, sebagai sesama murid Chen Pingan, tentu saja kita tidak bisa merusak hubungan di antara kita hanya karena permainan papan kecil seperti ini. Bagaimana kalau begini, siapapun yang kalah akan memenangkan koin tembaga. Mata Pei Qian langsung berbinar. Memenangkan 1 koin tembaga untuk setiap permainan yang kalah. Ada penawaran luar biasa seperti itu di dunia ini. Maka, Lu Baixiang membawa papan go-nya ke kamar Pei Qian. Setelah itu kedua teman sekelas yang belum memahami hierarki di antara mereka mulai memainkan permainan 5 dalam 1 yang buruk. Bahkan, bisa dikatakan mereka telah menodai papan go tersebut. Seolah-olah dalam kesepahaman diam-diam, keempat ahli bela diri itu berdiri bersama untuk mengamati pertarungan antara Pei Qian dan Cui Dongshan. Pei Qian meletakkan bidak secara acak, dengan setiap bidak ditempatkan sejauh mungkin dari bidak lainnya. Cui Dongshan tidak berbeda, dan penempatan bidaknya juga tampak sepenuhnya acak. Terkadang ia menempatkan bidaknya di samping bidak Pei Qian, dan terkadang ia menempatkan bidaknya di utara, selatan, timur, dan barat. Ia mulai menggunakan beberapa formasi go dasar, dan tampaknya Pei Qian lebih mungkin kalah daripada dirinya. Namun, ketika papan go semakin penuh dan mengurangi ruang bermain yang tersedia, Pei Qian terkejut dan sedih menyadari bahwa semakin mudah baginya untuk mendapatkan 5 baris berturut-turut. Ketika papan go akhirnya dipenuhi dengan bidak hitam dan putih yang saling bersilangan, Pei Qian terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya telah menang. Dia akan mendapatkan 5 baris berturut-turut dimanapun dia meletakkan bidaknya. Setelah dengan frustrasi kehilangan koin tembaga seperti itu, Pei Qian merasa sangat menyesal hingga ia ingin sekali memakan seluruh papan go. Dengan begitu, ia bisa membatalkan semua langkahnya. Namun, ia tidak berani berbuat curang setelah melirik Cui Dongshan yang duduk di sana sambil mengemil biji-bijian panggang. Cui Dongshan melirik papan go dan menghela napas simpati. Sepertinya aku kalah hanya dengan 1 langkah. Sepertinya keberuntunganku sedikit lebih baik darimu. Bagaimana kalau kita main lagi? Jika kamu merasa 1 papan go tidak cukup untuk menunjukkan kemampuanmu sepenuhnya, kita bisa menambahkan 1, 2, atau bahkan 3 papan go lagi. Tapi kita perlu menaikkan taruhan 1 koin tembaga untuk setiap papan go tambahan. Aku akan langsung membayar begitu aku menang. Kamu bisa terus bermain dan menambahkan papan go sebanyak yang kamu mau sampai kamu kalah dan menang. Ini cukup adil, bukan? Pei Qian ragu-ragu dan berkata, tapi kita tidak bisa menaruh 2 papan go di atas meja. Cui Dongshan menunjuk ke lantai dan menjawab, kalau begitu kita bisa bermain di lantai. Apa yang perlu ditakutkan? Jika papan go-nya terlalu banyak, kita bahkan bisa bermain di koridor di luar ruangan, kan? Lagi pula, semakin banyak papan go, semakin banyak koin tembaga yang bisa kau menangkan. Ingatanku biasa saja, tapi aku tahu ingatanmu sangat bagus. Kita bisa meminta Lu Baixiang atau Sui Yubian untuk meminjam 2 buah arang dari penginapan, dan aku akan menggunakannya untuk menggambar beberapa papan go untuk kita gunakan. Kita akan mengandalkan ingatan kita daripada menggunakan bidak go yang sebenarnya, dan itu akan dihitung sebagai kekalahanku jika aku salah mengingat sesuatu. Pei Qian berbalik dan melirik Pak Tua Wei. Wei Xian kemungkinan besar merasa bahwa mengejar kekalahan alih-alih kemenangan terlalu bodoh, jadi dia langsung berbalik dan pergi. Su Lian memutar matanya dan meninggalkan ruangan. Pada akhirnya, yang mengejutkan adalah 2 Master Go dari Tanah Berkah Bunga Teratai yang tetap tinggal. Benar saja, Lu Baixiang pergi untuk meminjam arang dari penginapan. Sementara itu, Sui Yubian berdiri di samping Pei Qian dan Cui Dongshan dengan ekspresi apatis. Sungguh tak terduga bahwa mereka berdua cukup sabar untuk tetap di sini dan menyaksikan kedua murid Chen Pingan berjongkok di lantai dan bermain-main satu sama lain. Chen Pingan dan keempat pendekar bela diri dari Tanah Berkah Bunga Teratai sangat menyadari betapa hebatnya daya ingat Pei Qian. Bahkan, bisa dikatakan daya ingatnya luar biasa. Ini adalah bakat bawaan gadis kecil itu, dan Chen Pingan harus mengakui bahwa dia lebih rendah darinya. Bahkan Lu Baixiang, yang sangat terampil dalam bermain Go dan meninjau permainan Go yang telah selesai, harus mengakui bahwa dia tidak sebanding dengan Pei Qian dalam hal daya ingat. Dengan demikian,
Setelah menggunakan 2 kotak penuh bidak Go, Pei Qian dan Cui Dongshan tidak hanya berlomba untuk melihat siapa yang lebih tidak tahu malu, tetapi juga berlomba untuk melihat siapa yang memiliki daya ingat lebih baik. Sudah ada 2 papan Go tambahan yang digambar di lantai menggunakan sepotong arang, namun Pei Qian masih akan meraih 5 kemenangan beruntun dan mengalahkan Cui Dongshan jika dia tidak menambahkan papan Go tambahan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain meminta Cui Dongshan untuk menggambar papan Go lainnya. Lu Baixiang diam-diam meninggalkan ruangan, dan Sui Yubian pergi tak lama kemudian. Berdiri di koridor, Sui Yubian bertanya, apakah Anda dapat menentukan tingkat keahliannya? Lu Baixiang menggelengkan kepalanya dan menjawab, 5 langkah beruntun terlalu sederhana, jadi Pei Qian tidak akan bisa mengungkap kemampuan sebenarnya orang ini bahkan jika dia menambahkan 10 papan Go lagi. Jika kau tidak menahan diri dan bermain dengan kekuatan penuhmu, seberapa besar perbedaan antara kita? Tanya Sui Yubian. Lu Baixiang tersenyum dan menjawab, sejujurnya, kau mungkin tidak cukup terampil untuk membuatku menggunakan taktik cerdasku. Yang disebut sebagai langkah cerdas adalah gerakan terampil di papan Go yang digunakan ketika kedua pihak seimbang atau ketika salah satu pihak ingin menyelamatkan situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Langkah-langkah terampil akan digunakan untuk merebut inisiatif dan menangkap bidak. Lu Baixiang mengisyaratkan bahwa ia hanya perlu bermain normal seolah-olah ia adalah seorang tukang ubin yang secara metodis menempatkan bidak-bidaknya. Bermain dengan tenang seperti ini akan memungkinkannya untuk mengalahkan Sui Yubian dengan mudah. Sui Yubian tidak merasa tersinggung atau marah. Perbedaan tingkat kemampuan mereka terlihat jelas di papan Go, dan dia sering bermain melawan Lu Baixiang selama perjalanan panjang mereka. Selama permainan ini, Sui Yubian akan menyingkirkan papan Go atau meletakkan 2 bidak di sudut kanan bawah untuk mengakui kekalahan. Hampir tidak ada Master Go di dunia yang akan mengucapkan kata-kata, "Saya mengakui kekalahan." Namun, menyingkirkan papan Go atau meletakkan 2 bidak di sudut kanan bawah papan adalah cara diam-diam untuk mengakui kekalahan. Meskipun Sui Yubian sangat kompetitif, dia selalu menganggap Go tidak lebih dari sekadar hobi kecil. Kemenangan atau kekalahan dalam Go tidak akan memengaruhi dao pedangnya yang jauh lebih penting. Dia tidak akan menjadi pecundang yang buruk karenanya. Selain itu, menurut dunia Go generasi masa depan yang pernah disebutkan Zulian, para Master Go dari berbagai negara di tanah berkah bunga teratai merasakan rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa terhadap keterampilan Lu Baixiang. Tentu saja, para Master Go dari setiap negara, setiap generasi, dan setiap faksi masih akan memiliki pendapat yang berbeda ketika memilih pemain Go terbaik dalam sejarah. Tetapi jika mereka harus memilih 3 teratas, Lu Baixiang pasti akan menempati salah satu posisi tersebut. Ini mencerminkan keterampilan dan reputasi luar biasa Lu Baixiang di dunia Go. Adapun 2 orang lainnya, satu adalah Goshen Wang Jiyuan, dan satu lagi adalah Huang, seseorang yang kemudian dikonfirmasi sebagai immortal dunia lain. Pada saat yang sama, Huang juga merupakan leluhur peremajaan klan dari fraksi Gunung Danau bangsa Pain Song. Dengan kata lain, dia adalah senior Yu Zhenyi. Orang inilah yang telah meminjam pengaruh dan reputasi besar sektenya, serta keterampilan Go-nya yang tak tertandingi untuk menghapus sistem posisi awal. Ini adalah momen penting dalam dunia Go di tanah terberkati bunga teratai, dan hal ini telah menyebabkan terciptanya faksi Go kuno dan faksi Go baru. Wang Jiyuan lahir 60 tahun setelah Huang, dan Huang menghilang saat berusia 70-an. Dengan demikian, kedua Master Go tersebut tidak pernah memiliki kesempatan untuk bermain melawan satu sama lain. Mengenai 3 Master Go dari generasi yang berbeda, para Grandmaster generasi mendatang terus-menerus berdebat tentang siapa yang memiliki keterampilan yang lebih mendalam. Lu Baixiang tidak diragukan lagi adalah puncak dari gaya Go kuno, sementara Wang Jiyuan diakui sebagai puncak dari gaya Go baru. Bahkan, Wang Jiyuan juga sangat terampil dalam semua jenis formasi set, sehingga banyak orang yakin bahwa ia pasti akan memulai dengan handicap 2 langkah jika bermain melawan Lu Baixiang. Menurut mereka, Lu Baixiang tidak berhak menikmati kedudukan yang setara dengan Wang Jiyuan. Namun, para Master Go yang telah mempelajari manual Go kuno dengan saksama mengklaim bahwa Lu Baixiang dapat dengan mudah mengalahkan Wang Jiyuan jika diberi waktu 2 atau 3 bulan untuk membiasakan diri dengan gaya Go yang baru. Ia dapat dengan mudah mendapatkan murid baru dan membuat Wang Jiyuan tunduk.
Terjadi banyak perdebatan sengit, dan setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Namun, tidak ada Master Go yang sehebat ketiga orang ini muncul di antara generasi mendatang, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan argumen yang meyakinkan tentang siapa yang paling terampil di antara ketiga orang tersebut. Dengan demikian, hal ini ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan yang terus diperdebatkan oleh semua orang. Jangan sampai kalah dari orang itu, kata Sui Yubian tiba-tiba. Lu Baixiang tersenyum tipis dan menjawab, kita tunggu saja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di dalam kamar Peiqian, Cui Dongshan sedang berjongkok di lantai sambil mengemil biji-bijian panggang. Sementara itu, Peiqian mengerutkan wajahnya dan hampir menangis. Dia hampir kehilangan 6 koin tembaga. Cui Dongshan menghibur Peiqian dan berkata, kita masih punya cukup arang, dan kemenangan masih jauh dari pasti. Bagaimana kalau kita menggambar papan Go lagi? Kamu bisa bertaruh besar dan menang besar. Peiqian mengangkat tangan dan menyeka air mata dari matanya. Kemudian dia mengambil kantong wangi yang diberikan Bibi Gui dari lengan bajunya. Dia menggunakan kantong wangi itu sebagai kantong uang sekarang, dan dia merogoh ke dalamnya lalu mengambil 7 koin tembaga. Ini adalah koin tembaga yang dia peroleh dengan darah, keringat, dan air mata. Peiqian menggenggam koin tembaga itu erat-erat dan tampak sangat ragu-ragu saat berdiri dan meletakkannya dengan ringan di atas meja. Dia menatap Cui Dongshan dengan ekspresi iba, berharap dia bisa menunjukkan kemurahan hatinya sebagai seorang abadi dan pergi tanpa mengambil uangnya. Namun, tanpa diduga, Cui Dongshan tertawa kecil dan berjalan ke meja, mengambil semua koin tembaga itu sebelum berbalik dan pergi. Sebelum keluar dari kamar Peiqian, Cui Dongshan tidak lupa menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, ingat untuk mengembalikan set Go kepada Lu Baixiang. Juga, jangan lupa membersihkan papan Go dari lantai. Kalau tidak, Chen Pingan pasti akan memarahiku habis-habisan jika dia tahu kita berjudi bersama. Dia juga akan menyuruhmu menyalin teks sampai lenganmu pegal. Adapun koin tembaga ini, kau harus berbesar hati menerima kekalahan ini. Chen Pingan pasti tidak akan membantumu mendapatkannya kembali. Cui Dongshan menyilangkan tangannya di belakang kepala dan berjalan dengan angkuh keluar dari kamar Peiqian, sambil melanjutkan, hari ini sungguh hari yang indah. Setelah menghasilkan uang, saatnya pergi membeli sebatang tanghulu. Peiqian berdiri di samping meja dan menangis terseduh-seduh. Cui Dongshan tiba-tiba berjalan mundur dan membungkuk ke belakang, menjulurkan kepalanya ke dalam kamar Peiqian dan berkata sambil tersenyum, Peiqian, aku akan belajar bermain Go dari Lu Baixiang, kan? Aku ingin mendatangkan keberuntungan untuk diriku sendiri, jadi mengapa kau tidak memanggilku Dewa Go? Aku akan memberimu koin tembaga setiap kali kau memanggilku Dewa Go. Mata Peiqian berbinar, dan dia segera berlari keluar dengan cepat, dengan riang mengikuti Cui Dongshan dari belakang. Dia mulai dengan tulus memanggilnya Dewa Abadi berulang kali. Setelah 2 jam, Peiqian tidak hanya mengembalikan set Go kepada Lu Baixiang, tetapi dia juga memanggil Cui Dongshan sebagai Dewa Go berkali-kali hingga suaranya habis. Mereka berdua kembali ke kamar Peiqian, dan gadis kecil itu mencicit dan mengerang tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu, dia tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya kepada Cui Dongshan, meminta pembayarannya. Karena tidak mendapat respons darinya, dia buru-buru berlari ke meja untuk menuliskan sebuah angka. Cui Dongshan tersenyum tipis dan berkata, aku hanya bercanda denganmu. Apa kau benar-benar percaya padaku? Peiqian mengalami gangguan mental. Namun, dia tidak bisa berbicara saat ini, jadi dia hanya bisa menunjukkan giginya dan melambaikan tangannya. Cui Dongshan menyipitkan matanya dan berpura-pura mencolok mata Peiqian, berkata dengan suara mengancam, jika kau terus menggangguku, maka kau bukan hanya akan menjadi gadis kecil bisu. Kau juga akan menjadi gadis kecil buta. Seberapapun marahnya guru, dia tidak mungkin memukuli muridnya sampai mati, kan? Namun, keadaanmu akan sangat menyedihkan. Apa yang bisa kau harapkan setelah menjadi buta? Kau mengerti. Cui Dongshan berdiri dan berjalan terhuyung-huyung, berpura-pura buta. Peiqian memasang ekspresi yang sangat muram. Ia mengerutkan bibir, namun ia tidak berani mengangkat tongkat pendakiannya untuk memukul bajingan itu sampai mati. Ia merasakan keputusasaan yang semakin meningkat, dan ekspresinya menjadi kosong saat ia menjatuhkan diri di tepi tempat tidurnya. Hatinya mati rasa seperti abu, dan air matanya jatuh seperti hujan.
Cui Dongshan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti batangan perak dari lengan bajunya dan melemparkannya dengan ringan ke Pei Qian, sambil berkata, "Melihat kau cukup bijaksana, aku akan membiarkanmu bermain dengan ini selama beberapa hari. Jika semuanya berjalan lancar dengan aku belajar Go, aku bahkan mungkin akan sangat senang dan membiarkanmu menyimpannya. Tapi ingat untuk mengembalikannya kepadaku terlebih dahulu saat aku bermain Go dengan Lu Baixiang." Senyum cepat muncul di balik air mata Pei Qian saat dia memegang batangan perak yang berat itu. Cui Dongshan meninggalkan kamarnya lagi. Pei Qian meletakkan batangan perak besar itu di atas mejanya, dan dia tidak bosan melihatnya berulang kali. Dia hanya merenungkan bagaimana dia bisa menyimpan batangan perak ini, namun matanya tiba-tiba membelalak kaget ketika dia melihat batangan perak itu mulai menggeliat dan akhirnya berubah menjadi belalang putih salju yang melompat keluar jendela, lalu menghilang dalam sekejap. Ketika Pei Qian tersadar, dia segera memanjat melalui jendela dan melompat keluar, dengan putus asa mencari di sekitar halaman untuk menemukan batangan perak yang disebut-sebut itu. Dia mencari di semak belukar yang rimbun, di bawah tembok, dan di celah-celah bebatuan selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya dia bahkan mulai menggali tanah menggunakan tangannya. Meskipun begitu, Pei Qian tetap gagal menemukan batangan perak yang tiba-tiba berubah menjadi serangga. Karena kelelahan, Pei Qian duduk di tanah dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak punya energi untuk menangis kali ini. Ketika Chen Pingan selesai berkeliling kuil para cendekiawan dan kembali ke penginapan, ia melihat sosok Pei Qian yang kurus dan murung duduk di tanah. Ia memanggilnya beberapa kali, namun tidak mendapat jawaban. Chen Pingan tidak punya pilihan selain memanjat melalui jendela dan melompat keluar. Gerakan Pei Qian kaku saat dia menoleh, dan dia langsung menundukkan kepala dan mencengkeram ujung bajunya ketika melihat bahwa itu adalah Chen Pingan. Chen Pingan menghela napas dan kembali ke kamarnya sebelum langsung pergi mencari Cui Dongshan. Dia dengan cepat berjalan ke jendela lagi, berteriak kepada Pei Qian, "Mengenai 7 koin tembaga itu, kau bisa mendapatkannya kembali jika kau cukup mampu. Jika tidak bisa, akui saja kekalahanmu dan terima kerugianmu. Kau diizinkan bermain dengan perak serangga itu selama beberapa hari, tetapi kau harus mengembalikannya kepadanya kapanpun dia menginginkannya kembali." Meskipun Pei Qian masih sangat sedih, dia tetap buru-buru berdiri dan memanjat melalui jendela, melompat ke lantai dan mengulurkan kedua tangannya dengan hati-hati untuk menerima perak serangga yang telah kembali ke bentuk batangan perak. Chen Pingan segera menarik telinga Pei Qian dan menyeretnya ke sisi meja, sambil memarahi, "Kau cukup hebat sekarang, ya. Kau bahkan tahu cara berjudi dengan orang lain, ya." Pei Qian gemetar ketakutan saat berdiri di samping meja. Namun, dia masih menggenggam erat perak serangga itu. "Jika kau sangat suka berjudi, mengapa kita tidak mengambil kotak harta karunmu dari rak buku bambu?" tanya Chen Pingan. "Lagi pula kau sekarang cukup kaya, jadi kau masih bisa berjudi dengan Cui Dongshan berkali-kali. Haruskah aku mengambilnya untukmu, atau kau akan melakukannya sendiri?" Pei Qian menggelengkan kepalanya dengan kuat, ekspresi bingung terpancar di wajahnya. Chen Pingan memukul meja dan memberi instruksi, "Pergi dan ambil kotak harta karunmu. Kamu bisa membawanya sendiri di masa depan." Pei Qian berbalik dengan marah dan memasang ekspresi menantang, tidak menangis maupun memohon ampun. Dia tidak menatap Chen Pingan, dan dia juga tidak mendengarkan instruksinya. Chen Pingan semakin marah setelah melihat ini. Pei Qian menggertakkan giginya dan dengan paksa melemparkan batangan perak itu keluar. Chen Pingan berdiri dan pergi ke kamar sebelah untuk membuka rak buku bambunya, mengambil kotak harta karun Pei Qian sebelum kembali ke kamarnya dan melemparkannya ke atas meja. Kemudian dia berjalan kembali ke kamarnya sendiri. Tanpa diduga, Chen Pingan baru saja menyesap seteguk anggur obat ketika Pei Qian berlari masuk seperti kilat, dengan cepat memasukkan kotak harta karunnya ke dalam rak buku bambu miliknya sebelum dia sempat bereaksi. Kemudian dia berlari pergi secepat dia datang. Chen Pingan sekali lagi mengambil kotak harta karun itu dan berjalan ke sebelah. Namun, ia terkejut mendapati Pei Qian telah mengunci pintunya. Ia sangat marah, dan merasakan dorongan kuat untuk mendobrak pintu Pei Qian sebelum melemparkan Pei Qian dan kotak harta karunnya keluar penginapan. Dia berdiri di luar pintu rumahnya sejenak. Di dalam ruangan yang terkunci, Pei Qian bersandar di pintu dengan punggungnya, seolah-olah berusaha menahan pintu agar tetap tertutup dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama,
dia mengangkat lengannya yang kurus dan menggunakan punggung tangannya untuk menutupi wajahnya yang kecil dan kecoklatan. Di atap penginapan, bocah laki-laki berbaju putih, pelaku utama di balik semua ini, terbaring telentang dengan kepala bertumpu pada lengannya, dengan sedikit senyum di wajahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lu Baixiang benar-benar fokus saat mempelajari buku-buku panduan Go di kamarnya. Saat ini, ia sedang mempelajari berbagai buku panduan Go yang berasal dari apa yang disebut 10 permainan di awan berkilauan, sesuatu yang sangat terkenal di dunia agung. Beberapa orang secara khusus menganalisis susunan awan berkilauan, sementara beberapa orang fokus pada pemeriksaan langkah-langkah indah yang dilakukan dalam 10 permainan tersebut. Konon, buku panduan Go ini telah melahirkan banyak ahli Go di dunia kultivasi. Dalam hal bermain Go sendirian, Lu Baixiang tak tertandingi di tanah suci bunga teratai. Saat pertama kali tiba di dunia agung, ia tentu saja sangat sombong dan sangat menganggap tinggi kemampuan bermain Go-nya sendiri. Namun, setelah mendapatkan buku panduan Go ini secara kebetulan, ia akhirnya menyadari mengapa orang mengatakan bahwa selalu ada surga yang lebih tinggi dan selalu ada orang yang lebih cakap. Semakin Lu Baixiang mempelajari buku-buku panduan Go ini, semakin ia memahami kemampuan mendalam dari kedua pemain Go tersebut. Mengabaikan penguasa kota Kaisar Putih yang akan, dengan hormat mengizinkan dunia untuk bermain lebih dulu, dan hanya berfokus pada orang terhormat yang berhak bermain Go dengan tokoh iblis di tengah awan yang berkilauan, orang dapat melihat bahwa setiap langkahnya untuk menyusun formasi benar-benar spektakuler. Mengabaikan kartu truf penguasa kota, langkah-langkah orang terhormat itu sungguh menakjubkan, meskipun ia telah kalah berkali-kali dari penguasa kota. Bahkan, langkah-langkahnya begitu luar biasa sehingga orang-orang dari generasi mendatang akan merasa seolah-olah semburan angin dan kilat keluar dari halaman buku panduan Go dan ingin mencekik serta menelan mereka. Oleh karena itu, Lu Baixiang telah mencari dengan susah payah untuk mengumpulkan sebagian besar buku panduan Go yang berkaitan dengan permainan orang terhormat ini. Pada akhirnya, Lu Baixiang sampai pada kesimpulan bahwa kemampuan Go orang terhormat ini tanpa celah dan selaras dengan Dao. Memang, sebagian besar Master Go di dunia agung sangat menghormati orang terhormat ini, dengan banyak dari mereka memiliki 3 pendapat yang sama. Pertama, orang ini akan mengorbankan wilayah kecil untuk mendapatkan keuntungan keseluruhan, gaya yang bertentangan dengan kebijaksanaan umum untuk merebut berbagai sudut penting. Kedua, meskipun orang ini terkadang bermain dengan sangat ofensif dan menciptakan jalur yang berdarah, ia sebagian besar bermain dengan tenang, indah, namun mendalam. Ketiga, orang ini telah menciptakan formasi longsoran salju dan banyak formasi luar biasa lainnya. Meskipun banyak formasi ini telah dianalisis dan dipahami oleh para Master Go dari generasi mendatang, bahkan beberapa di antaranya dipahami dan dilawan langsung oleh penguasa kota Kaisar Putih selama 10 pertandingan mereka di awan yang berkilauan, mereka yang mempelajari buku panduan Go tetap akan takjub dan sangat terkesan oleh kreativitas orang ini. Seolah-olah orang ini memainkan permainan Go yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan orang lain. Menurut Lu Baixiang, orang terhormat ini sangat tidak beruntung karena dilahirkan di generasi yang sama dengan penguasa kota Kaisar Putih, seorang talenta Go luar biasa tanpa preseden di masa lalu dan tanpa saingan di masa depan. Dia menderita banyak kekalahan dari penguasa kota karena yang terakhir telah mencapai Dao Agung. Lu Baixiang mempelajari buku panduan Go berulang kali, dan ia merasa hanya bisa menggambarkan langkah-langkah cendekiawan Konfusianisme yang terkenal itu sebagai tidak pernah salah dan tidak pernah gegabah. Lu Baixiang pernah tersenyum dan mengatakan kepada Chen Pingan bahwa keinginan terbesarnya adalah mengunjungi kota Kaisar Putih. Namun, di lubuk hatinya, penguasa kota Kaisar Putih bukanlah orang yang paling ingin dia lawan. Sebaliknya, itu adalah Tuan Cui, guru kekaisaran yang pernah menjadi murid pertama sang bijak terpelajar. Lu Baixiang meletakkan buku panduan Go dan menghela napas. Dia kemungkinan besar bisa mengunjungi kota Kaisar Putih, ini hanya masalah waktu. Namun, untuk bermain Go 10 kali dengan Cui Chan, kecil kemungkinan dia bisa mewujudkan mimpi ini. Meskipun Cui Chan adalah guru besar kekaisaran Liraya, kampung halaman Chen Pingan, mengamati gaya bermainnya sudah cukup untuk memberitahu Lu Baixiang bahwa orang ini adalah individu yang sangat angkuh. Dia kemungkinan besar tidak akan layak bermain Go dengan Cui Chan bahkan jika dia berhasil bertemu dengannya. Dengan kata lain,
Lu Baixiang sangat menyadari bahwa dia masih belum cukup mahir dalam permainan Go. Namun, tindakan Cui Chan telah menyebabkan reputasinya merosot, terutama di benua daun payung dan benua botol berharga timur. Karena itu, banyak orang sengaja meremehkan kemampuannya dalam bermain Go. Lu Baixiang merasakan kerinduan yang mendalam terhadap 3 pernyataan berani yang pernah dilontarkan Cui Chan. Tidak masalah bagaimana seseorang memulainya. Tahap akhir permainan hanyalah proses menyapu bersih medan perang. Siapapun yang mengklaim tak tertandingi dalam tahap akhir permainan hanyalah mempermalukan diri sendiri. Mereka yang bermain sebagai hitam sebaiknya belajar dari Malei, mereka yang bermain sebagai putih sebaiknya belajar dari saya, Cui Chan, dan mereka yang bermain dengan handicap sebaiknya belajar dari penguasa kota Kaisar Putih. Seseorang dapat mempelajari 70 hingga 80% strategi Malei, dan seseorang dapat mempelajari 50 hingga 60% strategi saya. Adapun strategi penguasa kota Kaisar Putih, mempelajarinya sama sekali tidak akan bermanfaat bagi Anda. Lu Baixiang menarik napas dalam-dalam dan melirik papan Go yang terletak di atas meja di depannya. Dia baru saja akan berdiri dan mencari Cui Dongshan, dan dia berasumsi bahwa memainkan 3 pertandingan terbaik akan memungkinkannya untuk memahami tingkat kemampuan orang ini dalam bermain Go. Ketika Lu Baixiang keluar dari kamarnya, dia melihat Wei Xian berjalan mendekat dengan ekspresi aneh. Lu Baixiang berbelok keluar dari koridor dan tiba di lokasi yang agak jauh sebelum berhenti dan mengetuk pintu. Berdiri di persimpangan, Wei Xian menoleh dan bertanya, "Apakah Anda mencari Cui Dongshan?" Lu Baixiang mengangguk sebagai jawaban. Wei Xian menggelengkan tangannya dan berkata, "Tidak perlu mencarinya. Dia juga bertaruh dengan Zulian, dan dia sudah meninggalkan kota kabupaten sekarang. Sui Yubian juga pergi bersama mereka." "Mereka bertaruh apa?" tanya Lu Baixiang dengan bingung. Cui Dongshan mengatakan bahwa dia ingin berlatih tanding dengan Zulian, dan jika Zulian menang, maka dia akan memberinya harta pengecil. Namun, jika Zulian kalah, maka dia harus menyiapkan camilan tengah malam untuk Cui Dongshan setiap hari, jawab Wei Xian. Lu Baixiang terkekeh dan berkata dengan geli, "Zulian benar-benar menyetujui ini." Wei Xian ragu sejenak sebelum menggaruk kepalanya dan menjelaskan, "Jelas tidak. Lagi pula, Pei Qian ditipu oleh Cui Dongshan dan diperlakukan sangat buruk, jadi Zulian wajar saja takut dia akan menjadi korban berikutnya." Cui Dongshan mengatakan bahwa dia bisa berdiri di satu tempat dan tidak bergerak, namun Zulian masih enggan menyetujui usulannya. Cui Dongshan kemudian mengatakan bahwa dia juga bisa berdiri di sana dan tidak menggerakkan lengan atau kakinya, dan Zulian bertanya kepadanya apakah dia seorang immortal bumi atau kultivator pedang. Cui Dongshan menjawab bahwa dia jelas bukan kultivator pedang. Setelah mendengar ini, Zulian akhirnya menyetujui usulannya. Sui Yubian juga datang untuk menyaksikan mereka berlatih tanding. Sejam kemudian, Cui Dongshan tersenyum lebar saat kembali ke penginapan. Berjalan di belakangnya, Sui Yubian memasang ekspresi aneh sementara Zulian tampak pucat pasi. Zulian langsung kembali ke kamarnya, membanting pintu hingga tertutup dengan bunyi keras. Lu Baixiang duduk tenang di kamarnya dan tidak bertanya apapun. Sui Yubian masuk dan duduk di seberangnya, lalu berkata, "Cui Dongshan bilang dia akan datang untuk belajar Go darimu." Lu Baixiang tersenyum dan bertanya, "Bagaimana Zulian bisa kalah? Bukankah dia diam-diam naik ke tingkat ke-8 belum lama ini?" Ekspresi sedikit tak berdaya terlihat di wajah Sui Yubian saat dia menjawab, "Orang itu benar-benar tidak bergerak sedikit pun. Tapi, dia memiliki cukup banyak harta abadi. Dari awal hingga akhir, Zulian tidak mampu mendekatinya dalam jarak 30 meter. Seolah-olah Cui Dongshan sedang bermain-main dengan seekor anjing. Bahkan, aku pun tidak akan lebih baik dari Zulian jika harus menghadapi orang ini." Lu Baixiang menuangkan secangkir teh untuk Sui Yubian, namun wanita yang sangat cantik itu menolaknya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak akan menonton kalian berdua bermain Go." Lu Baixiang terkekeh dan bertanya, "Ada apa? Kau tidak yakin aku punya peluang untuk menang?" Sui Yubian berdiri dan menjawab, "Saya rasa dia tidak terlalu mahir bermain Go. Tapi saya yakin satu hal, taruhan apapun yang dia buat, dia pasti akan memenangkannya." Selama sesi latihan tanding Zulian dengan Cui Dongshan hanya berdiri di sana dan mengendalikan segudang harta abadi miliknya,
sepenuhnya menekan Zulian dan membuatnya tidak mampu mengangkat kepalanya. Tidak hanya itu, dia bahkan menyemangati Zulian dan mendukungnya sepanjang waktu. Pada akhirnya, ekspresi kekecewaan terpancar di wajah Cui Dongshan, dan dia mengatakan bahwa Zulian benar-benar seekor semut yang tidak berguna dan hanya layak menjadi juru masak bagi tuannya. Setelah itu, kata-kata Cui Dongshan hampir membuat Sui Yubian menghunus pedangnya. Dia meliriknya dan mengklaim bahwa dia sedikit lebih baik daripada Zulian. Lagi pula, dia sangat cantik, jadi tuannya mungkin akan menghadap sisi kanan saat tidur setiap malam. Lu Baixiang tenggelam dalam pikiran. Setelah Sui Yubian pergi, ia seperti biasa mulai membaca buku panduan Go itu lagi. Setelah beberapa saat, bocah laki-laki berbaju putih itu berjalan dengan angkuh ke kamarnya, sambil mengemil biji-bijian panggang. Ia tidak duduk setelah masuk, dan ia terkejut ketika melihat buku panduan Go yang baru saja diletakkan Lu Baixiang di atas meja. Ia sedikit linglung saat bertanya, "Ini yang kau baca? Konsep hidup dan mati, bidak-bidak penting, susunan formasi, dan prinsip-prinsip permainan. Apakah ada yang salah dengan ini?" Tanya Lu Baixiang balik. Cui Dongshan menghela napas dan duduk berhadapan dengan Lu Baixiang. Ekspresi gelisah terpancar di wajahnya saat ia mengumumkan, "Lupakan saja, aku tidak akan belajar Go darimu lagi." Lu Baixiang mengerutkan keningnya dalam-dalam, lalu menjepit sebuah batu Go di antara jari-jarinya dan bertanya, "Lalu mengapa demikian?" Cui Dongshan memegang biji panggang yang ia dapatkan dari tipuan Pei Qian di tangan kirinya. Dengan jari telunjuk kanannya, ia dengan santai menunjuk Lu Baixiang. Ia menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya, "Sebaiknya belajar Go dariku saja."